Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati, NIM B93219124. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai pengalaman saya berbicara dengan orang baru. Saya telah berkomunikasi dengan 5 orang. Yang pertama, ibu yang ada di bus. Yang kedua, satpam yang ada di ATM. Yang ketiga, Bapak Gojek. Yang keempat, adik Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Dan yang terakhir, ibu yang ada di rumah sakit. Untuk lokasi yang pertama yaitu di bis, tepatnya bus tujuan Surabaya, Pare, dan Blitar. Subjeknya yaitu ibu-ibu yang duduk di sebelah saya. Materi pembicaraannya yaitu pertama, saya menanyakan dari mana ibu naik. Jadi begini, dari mana bu tadi? Lalu ibunya menjawab, saya dari Mojokerto dek. Lalu saya bertanya, ibu tujuan mana bu? Ibunya pun menjawab, saya mau ke Blitar dek. Kalau adik mau kemana? Lalu saya jawab, saya mau ke Pare bu. Lalu ibunya terlihat seperti cemas. Ternyata baterai handphonenya lowbat. Lalu ibu tersebut menanyakan pada sopir bahwasanya apakah ada stop kontak untuk mengecas HP-nya. Lalu sopir pun berbicara kepada ibu tersebut bahwasanya ada di atas kursi namun menggunakan kabel data. Ibu pun mengambil cas handphonenya lalu mengulurkan kepada saya untuk dibantu mengecas HP-nya. Namun ternyata cas ibunya adalah cas yang sudah lama yang tidak menggunakan kabel data. Lalu saya bertanya kepada ibu tersebut, Bu, cas ini tidak bisa. Apakah baterai ibu habis? Lalu ibunya menjawab, iya dek, ini baterai saya habis, sedangkan saya harus dijemput anak saya nanti. Lalu saya membuka tas dan mengambil kabel data saya dan membantu ibu mengecaskan dengan menggunakan kabel data saya. Lalu ibu tersebut sangat senang dan mengucapkan banyak terima kasih kepada saya karena bantuan yang telah saya lakukan. Jadi hikmah yang dapat saya ambil dari interaksi antara saya dengan ibu yang ada di bis tersebut yaitu bahwasanya kebaikan kecil pun akan terasa besar apabila berada pada orang yang membutuhkan. Yang kedua yaitu lokasinya di Bank BRI Kepung Kediri. Subjeknya yaitu pegawai bank. Jadi pembahasan interaksi saya dengan pegawai bank yaitu saya mengalami kendala mengenai stok tunai. Uangnya sudah tertelan namun saldonya tidak menambah. Saya berbicara tersebut kepada pegawai bank. Lalu pegawai bank menjelaskan dengan detail dan memberikan saya nomor telepon untuk dihubungi dan melaporkan kendala yang telah saya alami. Pegawai bank pun bertanya, kapan tertelan uang tersebut, di mana tertelan uang tersebut, berapa jumlah uang yang tertelan, dan jam berapa uang tersebut tertelan. Saya menjelaskan dengan detail mengenai problem-problem tersebut. Dan pegawai bank pun memberikan arahan kepada saya dan memberikan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk melaporkan kendala yang saya alami. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada pegawai bank yang telah memberikan informasi yang lengkap kepada saya. Sebaliknya pegawai bank pun mengucapkan sama-sama karena sudah menjadi tanggung jawab mereka. Hikmah yang dapat saya ambil dari interaksi antara saya dengan pegawai bank yaitu jangan malu untuk bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Yang ketiga yaitu lokasinya di Jalan Surabaya. Subjeknya yaitu Bapak Gojek. Untuk objek pembicaraan saya yaitu yang pertama, bapaknya menanyakan kepada saya, dari mana dek? Saya dari kampus pak, mau ke rumah saudara. Lalu kita berbicara
panjang. Lalu saya menanyakan kepada bapak, "Bapak apakah asli Surabaya?" Lalu bapaknya menjawab, "Iya dek, saya asli Surabaya." Lalu bapaknya bertanya balik kepada saya, "Kalau adik asli mana?" Saya menjawab, "Saya Kediri, Pak." Lalu bapaknya berkata, "Saya juga punya saudara di Kediri, dek." "Kediri mana, Bapak?" Saya menjawab begitu. "Kediri Pare, Kampung Inggris." Lalu saya menjawab, "Oh iya Bapak, itu dekat dengan rumah saya. Mungkin kira-kira 15 kilo dari rumah saya." Begitu. Lalu saya bertanya lagi, "Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai Gojek?" Lalu bapaknya menjawab, "Sudah kira-kira 3 tahun ini, dek." Begitu. Hikmah yang dapat saya ambil dari interaksi antara saya dengan Bapak Gojek yaitu, meskipun kita tidak saling mengenal, apabila kita menjalin komunikasi yang baik, akan menimbulkan sesuatu yang baik pula. Yang keempat yaitu lokasinya di dekat rumah saya, yaitu Notorejo, Kepung, Kediri. Subjeknya yaitu AD Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Pada saat itu ada rapat penuh IPPNU Kampung Baru, tepatnya di rumah teman saya. Lalu teman saya tersebut mengajak teman barunya yang berasal dari Mulyorejo, Kepung, Kediri. Lalu saya bertanya, "Namanya siapa, Mbak?" Lalu mbaknya menjawab, "Nama saya Nila, Mbak." Lalu, "Alamat mbaknya mana ya?" Saya tanya begitu. Lalu mbaknya menjawab, "Saya Mulyorejo, Mbak, Kepung, Kediri." Gitu. Ternyata setelah saya berkomunikasi panjang lebar dengan Mbak Nila tersebut, Mbak Nila bersekolah di Sumbersari, Kepung, Kediri, yaitu pondok pesantren. Dan dia berteman dengan teman saya, Mbak Cinta, Kampung Baru, satu sekolahan. Begitu. Hikmah yang dapat saya ambil dari interaksi antara saya dengan Mbak Nila yaitu kesan pertama itu sangat penting, karena kenyamanan dalam berkomunikasi membuat Mbak Nila nyaman dalam organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Yang kelima yaitu lokasinya di Rumah Sakit Kediri. Untuk subjeknya yaitu ibu-ibu. Saat berada di parkiran rumah sakit, saya berjumpa dengan seorang ibu yang bernama Ibu Rini. Saya memulai interaksi saya. Yang pertama, saya bertanya kepada ibu, "Ibu sedang menunggu siapa, Bu, di sini?" Lalu ibunya menjawab, "Saya sedang menunggu mertua saya di sini." "Kalau adik sedang menunggu siapa di sini?" Kebetulan saat itu kakek saya sedang sakit, jadi saya menunggu kakek saya. Lalu saya bertanya kepada ibu tersebut, "Sakit apa, Bu, bapak mertuanya?" Saya bertanya begitu. Lalu ibu tersebut menjawab, "Sakit lambung, Dek." Lalu bertanya balik kepada saya, "Kalau kakek kamu sakit apa, Dek?" Begitu. Saya menjawab, "Sakit liver, Bu." Setelah itu saya menanyakan tempat tinggal ibu tersebut. "Ibu tinggal di mana, Bu?" Lalu ibunya menjawab, "Saya pelosok Klaten, Dek, Kediri." Lalu ibunya bertanya balik kepada saya, "Kalau kamu tinggal di mana, Dek?" Saya menjawab, "Saya Kepung, Bu, Kediri." Begitu. Lalu obrolan semakin panjang, membahas penyakit mengenai mertuanya dengan penyakit kakek saya. Lalu saya bertanya lagi, "Dari kapan, Bu, mertuanya dirawat di sini?" Lalu ibunya menjawab, "Dari hari Selasa malam, Dek." Hikmah yang dapat saya ambil dari interaksi antara saya dengan Ibu Rini yaitu komunikasi itu dapat dilakukan dengan semua orang, baik anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lansia. Tergantung keterampilan kita dalam berkomunikasi supaya komunikan dapat memahami apa yang sedang kita bicarakan. Selanjutnya yaitu keterampilan komunikasi untuk meningkatkan komunikasi yang efektif.
Berikut saya sertakan keterampilan apa saja sih yang perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kecakapan yang lebih bermakna. Yang pertama yaitu bangun percaya diri dengan kuat. Inilah hal pertama yang harus dimiliki dan dikuasai. Dengan selalu meyakinkan diri dapat melakukan hal yang terbaik. Yang kedua, mindset yang benar. Kita harus punya mindset positif terhadap diri kita. Maka dari itu, kita harus berpandangan bahwa orang yang akan kita ajak bicara sedang membutuhkan perbincangan dengan kita. Yang ketiga, belajar rileks dan tenang. Hal ini sangat dibutuhkan agar pembicaraan yang kita lakukan akan terasa nyaman dan tidak ada pihak yang merasa terganggu. Yang keempat, ekspresi wajah dengan senyum yang pas. Dengan wajah yang ramah yang dihiasi dengan senyum akan dapat mendukung adanya percakapan yang baik dan bermakna. Karena tercipta kontak hubungan yang baik antara kita dan orang lain tersebut. Yang kelima, lakukan kontak mata dengan perhatian yang cukup. Saat berbicara dengan orang lain, hendaknya kita memandang teduh lawan bicara kita. Tidak menghadap ke satu arah saja, misalnya ke atas, ke bawah, atau malah tengok ke kanan dan ke kiri, sehingga akan tercipta kontak mata yang salah. Yang keenam, berbicara jelas dan pas. Kita harus berbicara pada volume suara atau cara pelafalan yang sesuai. Yang ketujuh, hindari bahasa tubuh yang negatif. Jangan tengok-tengok, jangan pegang benda-benda tertentu seperti kita memegang telinga, rambut, poni, jilbab, ataupun dan lain-lain. Kontak mata sinis, menutup bagian tubuh seperti menyilangkan tangan di depan, memasukkan tangan ke saku, seperti itu. Yang kedelapan yaitu melakukan latihan secara terus-menerus. Maka yang terakhir adalah harus terus-menerus mengasah diri dan kemampuan dalam hal berbicara terhadap orang baru. Karena pepatah mengatakan practice makes perfect, bahwa dengan latihan akan menghasilkan kesempurnaan. Itu yang dapat saya ceritakan mengenai pengalaman pribadi saya berbicara dengan orang baru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.